not a game, it's a rich thing. Selamat. Baik Pak Zuhar, saya lanjutkan ya. Kita lanjut ke bagaimana kalian mempresentasikan proposal. Jadi nanti akan saya share. Ini saya ambil dari UKM Indonesia Pak Zuhar. Jadi bagaimana cara mempresentasikan rencana bisnis, di sini ada template-nya. Seperti ini. Nama usaha. Utarakan untuk slide yang kedua itu sejarah singkatnya. Nanti ada petunjuknya di situ. Jadi kalau misalnya kalian mempresentasikan proposal atau laporan, selama ini kan latar belakangnya dikopikan gitu, nggak usah ada apa-apa, dikopas, blok, itu salah anak-anak ya. Jadi kalian ambil yang penting-penting saja. Ini mulai dari awal di judul, terus sejarah singkatnya, poin-poinnya saja, nggak usah semuanya. Kemudian visi dan misinya, lalu deskripsi produknya. Ini lebih banyak ngomongnya nanti kalian daripada tulisannya. Proses produksinya yang tadi saya singgung masalah flowchart, itu lebih baik kalian buatkan flowchart. Dan ini nggak usah disertakan ini. Jadi flowchartnya saja, kalian ngomongnya yang banyak gitu ya. Setelah itu segmen dan target. Ini ketentuannya seperti ini. Ini sesuaikan dengan pelajaran ekonomi dulu, ini ada di pelajaran ekonomi, di pelajaran kewirausahaan. Ini kalian buka-buka lagi bagaimana cara menentukan segmen dan targetnya, sesuaikan dengan produk kalian. Lalu peta persaingannya. Peta persaingannya itu seperti ini. Ini kreativitas kalian masing-masing sudah. Keunggulan produk kalian. Keunggulan produk kalian itu seperti apa? Strategi promosinya itu juga kalian jelaskan nanti. Lalu jalur distribusi atau penjualannya, menggunakan direct apa indirect, online apa offline gitu ya. Kalian sesuaikan dengan kondisi dan situasi pandemi ini. Kalau tidak bisa offline ya online. Yang penting jualan gitu ya. Lalu strategi membangun loyalitas konsumen, ini disertakan tidak apa-apa, tapi tadi saya tidak menyinggung ini di proposal, tapi tidak masalah. Manajemen resikonya ini masalah SWOT tadi ya, analisis SWOT, dan ini timnya, ini bisa kalian buat seperti ini bayangannya perusahaannya sudah besar. Kalau masih sedikit ya kalian sesuaikan. Target penjualannya kalian taruh di sini, kemudian kebutuhan investasi. Nah, penutup itu biasanya karena proposal ini dipresentasikan, tujuannya kan kalau benar-benar proposal itu tujuannya untuk mendapatkan investor, lalu untuk mendapatkan peminjaman uang dari bank. Nah, biasanya penutupnya itu harapan-harapan yang kaitannya dengan investor dan peminjaman uang itu. Contohnya di sini ada, nanti saya sertakan. Nah, ini juga saya ambil dari UKM Indonesia. Tadi format itu adalah penjelasannya yang seperti ini. Ini nanti kalian sesuaikan dengan produk kalian. Buat PowerPoint yang bagus. Ada banyak template yang sudah saya ajarkan. Dan tekniknya juga sudah saya ajarkan. Cuman nanti untuk ketentuan-ketentuannya kalian sesuaikan dengan permintaan teknik pengetikan yang dari Humas atau dari Pokja AP. Kalau misalnya untuk template presentasi, kalian bisa menggunakan yang seperti ini. Nih, saya siapkan untuk videonya sebenarnya ini enggak, ini hanya penjelasan saja. Jadi kalian gunakan template-template yang bagus, yang sesuai dengan produk yang akan kalian presentasikan. Saya garis bawahi ya, yang sesuai dengan produk yang akan kalian presentasikan. Jadi pemilihan gambar, latar belakang, dan template yang bagus itu kalian sesuaikan dengan produknya. Ini masuk bagaimana cara kalian mencitrakan usaha kalian kepada orang lain. Sudah, itu saja. Nah, ini penting ini, Nak. Untuk laporan, ya, untuk laporan saya pending dulu, tidak saya jelaskan sekarang. Kalian kerjakan itu dulu, itu sudah banyak menguras tenaga ya, kalau menurut saya. Jadi next kita jadwalkan pertemuan lagi di Meet seperti ini, untuk yang nanti akan saya buatkan videonya, biar agar kalian memperjelas konsep proposal itu sebenarnya seperti apa. Ini juga buat teman-teman kalian yang kehabisan data atau tidak bisa gabung, nanti juga dibutuhkan. Sudah anak-anak, ada pertanyaan? Jika kita memilih penjualan online, dokumentasinya bagaimana? Dokumentasinya online tuh kalian bisa screen capture kayak gini. Bu Ayun ini punya kelas ya, kelas Bu Ayun di PBK.
Ini kan cara mendokumentasikannya. Dokumentasikan dengan menggunakan snipping tool, new. Misal, gini. Ini sudah jadi dokumentasi, nak. Ini kalian jadikan video. Bisa kan? Kalian menggabungkan foto menjadi video. Bisa ya? Jadi Bisa, tidak Bu. asal, tapi ada alur. Ketika kalian membuat video itu ada alur. Jadi bukti mulai dari awal, tahapannya apa, kalian kasih caption di situ. Nggak moro-moro langsung digabung jadi siji, nggak ngerti karepe gitu, nak ya. Jadi mulai dari awal ada captionnya dan itu menceritakan tentang alurnya. Ada bayangan ya? Bagaimana kalian memulainya? Kapan? Sekarang. Ya, sekarang kalian sudah menentukan teman-teman kalian. Jangan lupa kalian mengisi PJJ-nya itu. Sebentar, nak. Ini harusnya ada absennya. Sebentar. Saya setting presensi ya. Baik, Ibu. Silakan kalian klik itu, kemudian kalian melakukan presensi di situ ya. Pak Suhar mana, Pak Suhar? Sudah, Pak Suhar? Sudah sampai pada bagaimana cara mempresentasikan. Nanti saya kirim semua materinya di kelas ya, biar bisa dilihat lagi. Untuk pengetikan, teknik pengetikan kita tunggu dari Humas. Ya saya mau ke sekolah dulu aku. Kenapa, ya. Pak Suhar? Ambil kertas. Apa? Kayak proposal. It's not a game. It's a rich thing. Kayak proposal aku ya. Durung mari proposal lu. Anu ta, kerangkat ta. Yo. Didit, kenapa Didit? Didit silakan. Mohon maaf Bu, saya mau bertanya yang awal-awal itu akan ada modal 100 Bu, minimal tuh 100. Mungkin pertanyaan saya ini mewakili teman-teman saya yang tidak berani bertanya. Kalau umpamanya ada orang tua teman saya ataupun teman saya tidak mampu untuk membayar itu dengan 100.000, itu apa di proposal itu ditulis 400.000 apa berkurang Bu? Terima kasih. Ini yang bisa menjawab Pak Suhar ini. Silakan Pak Suhar. Kemarin ditentukannya soalnya minimal 100.000. Bagaimana? Temannya tidak mampu, tapi temannya mampu-mampu, tidak masalah, Dit. Iya, Dit. Jadi misalnya butuh Ini, Pak, apa? 400 ya. Oh, mencari papat satusan 400. Terus siji ada yang tidak mampu, tambahi selawian dari papat. Bisa. Ya, oke. Ya. Pak. Ya. Oh, ada apa-apa. Terus penulisannya ya terserah, kalau mau jujur ya kayak gitu, kalau enggak ya tetap saja 100 jadi 400. Nggak masalah, membantu temannya. Kalau sama-sama, mohon maaf ya Pak, teman-teman, kalau teman-temannya sama-sama tidak Tidak mampu. Sama-sama tidak mampu. Iya. Iya, enggak usah magang, Mas Rek. Enggak usah. Enggak usah kawin kowe. Boleh Kan saya boleh teman yang jeleknya Bu. sing mampu, Dit. Nah, nek siji ndak iso mlaku, telu papat ndak iso mlaku, ora ndak iso ngadeg kabeh. Ya ada yang mampu satu, apa dua, sing ndak mampu lurune ya diangkat pisan. Apa tak daftar nang anu Departemen Koperasi. Sudah. Ya, kira gitu wes. Ya. Ah. Yang lain. Tanya Bu Ayun. Jadi gini, Nak. Kalian ini kan magang harusnya, tapi nggak bisa magang. Nah, sekarang digantikannya dengan model ini. Nah, kalau misalnya ini pun tidak kalian lakukan, ya berarti kalian nggak punya nilai magang nanti. Diusahakan ya, pasti bisa kok. Ya, Ya, Bu. usahakan. Siap. Yang lain selain Didit, yang mau bertanya siapa? Angel Morin, Bu. Silakan, Angel. Itu presentasinya kapan ya, Bu? Sebelum laporan kan, Bu? Kenapa? Presentasi. Presentasinya? Iya, Bu. Pak Suhar, ditentukan jadwalnya ya. Oke, gini Angel apa Morin? Terserah, Pak. Kalau jadwal nanti ikuti, tapi Anda enaknya buat judul bersama kelompok, ya, dan konsultasi kepada pembimbingnya, selesai langsung
presentasi. Kalau yang nanti pembimbingmu berarti setelah konsultasi kan mudah, tidak begitu lama, tidak begitu sulit, kira-kira begitu ya. Iya Pak. Jadi sering-sering aja komunikasi sama pembimbing ya. Iya. Oke, lanjut. Makasih, Pak. Kalian buat dulu sudah. Ada beberapa hal yang harus dibuat soalnya. Yang pertama itu merencanakan usaha ya. Kalian merencanakan menggunakan kanvas itu sudah. Lalu kalian buat proposalnya. Setelah itu buat PowerPoint-nya. Jadi ada 3 hal ya. Membuat kanvas, membuat proposal usaha, dan membuat PowerPoint-nya. Kalau sudah siap, itu sembari kalian menunggu jadwal dari Pokja. Ya, Morin? Iya Bu. Didit, Angel, Morin, sama siapa lagi nih? Raise hand lagi. Selamat. Saya sudah. Ada apa? Saya sudah. Oh, Didit sudah. Selamat. Mau Idin, silakan. Mau tanya, Ya. untuk proposal dan juga PPT itu apa ada pedomannya Bu, yang nanti bisa di-share buat contoh? Lah itu tadi sayangku. Nanti semua yang Bu Ayun terangkan nanti akan saya setting di materi di Google Classroom ya. Sabar. Ya Bu. Bentar lagi tak setting. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalian menunggu aturan pengetikannya dari Pak Suhar ya. Bu Ayun bicara kontennya di Pak Suhar wes, tak apa-apa kan cepet. Nah, Mas nanti jadi penggawean. Ya. Wes, Mas, gitu jangan. Sudah Pak, makasih. Sudah Bu, Iya. makasih. Terus siapa lagi? Sudah ya? Amanda, tanya itu. Yuski silakan nak. Ananda. Iya Pak, Bu, saya mau Silakan. tanya. Apa katanya Bu Ayun minimal modal kan 100.000. Kan jadinya kan total modal 400. Itu salah satu yang di kelompok saya itu mungkin ini modal nggak sampai 400.000. Jadi sisa uang itu gimana ya Bu? Biar apa ya? Biar enak gitu kalau ngurus proposalnya gitu loh Bu. Untuk masalah uang pengeluaran sama uang pemasukan gitu. Gimana Bu? Kalian reka aja sudah sendiri enaknya bagaimana ya. Pokoknya intinya semuanya itu tergantung kalian sudah mau menuliskan apa di situ. Karena yang tahu adalah kalian sendiri, yang melakukan kalian sendiri. Nanti kalian yang pada waktu mempresentasi, kalau itu tidak sesuai dengan yang dituliskan, pasti kalian bingung sendiri tuh. Ya. Artinya, ketika kalian itu menuliskan sesuatu harus sesuai. Kalau misalnya tidak sesuai, ya bagaimana caranya biar kalian bisa meyakinkan nanti pada waktu presentasi. Gitu kan, Nak? Misalnya ini, Ya, Bu. misalnya modalnya yang ada cuma 100.000, tapi kalian bilang 1 juta. Itu kan bingung nanti kalian. Karena nanti akan berimbas pada yang dijual itu kalau dari 1 juta perbandingannya sama 100.000 kan pastinya kan berbeda ya. 100.000 dijualnya itu bisa yang dijual sedikit, yang 1 juta jualnya bisa banyak, itu kan akan berbeda nanti Nak. Jadi saran Bu Ayun sesuaikan aja, sesuaikan. Iki yang lain ini ndak on cam ini ya? Itu Oktawijaya. Nggak ada Pak. Oh, udah tanya. Morin, tanya lagi, Rin. Untuk strategi pemasaran apa bisa dititipkan ke toko-toko Bu? Boleh. Intinya laku gitu Nak, laku. Siapa tadi yang tanya itu? Bu, saya mau tanya Bu. Oh, Cinta. Iya Nak. Bukan untuk kita PKL di kantor itu ada jurnalnya yang setiap hari kita lakukan apa saja gitu ya Bu? Laporan nanti kita ada jurnal produksi setiap harinya atau hanya 1 kali produksi Bu? Boleh, enggak apa-apa. Jadi jurnal itu sebenarnya bukan menguntungkan yang dilapori sebenarnya, menguntungkan yang menjalankan. Di situ kan jelas apa yang kalian lakukan setiap harinya. Kalau ada ndak ingatnya kapan, tanggalnya itu kalian bisa melihat lagi di jurnal itu. Nah, jadi lebih baik ya lakukan saja itu. Hari ini kalian melakukan apa? Misal sekarang saya hunting bahan Bu, ditulis tuh di jurnal masing-masing. Itu nanti
imbasnya ke laporan. Pada waktu laporan, kalian bisa menceritakan secara detail berdasarkan jurnal yang sudah kalian buat. Kalau di kantor dulu jurnalnya kalau enggak nulis setiap hari, kalian enggak ingat apa yang mau kalian laporkan. Nah, jurnal itu tetap kalian tulis saja untuk memudahkan kalian membuat laporannya. Ya Sinta ya? Ya Bu, terima kasih. Yang lain, kalau sudah enggak ada saya akhiri ya. Nanti lain-lain diskusinya di classroom. Ingatkan saya, kalau ada apa-apa ingatkan saya sudah. Kayaknya Bu In masih tetap nyimpen kan? Kalau masih ada kalian boleh WA Bu Ayun, tapi sabar. Nanti kalau misalnya sama Bu In enggak dijawab, ya diingatkan lagi di WA lagi Bu Ayun. Ya, sudah ya. Ini Pak Suhar sudah live grup kah? Nah, KP Oh iya. saya. Gimana Pak Suhar yang nonton Pak Suhar? Pak LSU. Suhar aja ditutup dulu Pak Suhar, jangan ditinggal dulu anak-anak. Baik, mari kita berdoa mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Ibu Ayu tadi bisa Anda terima dengan baik. Kalaupun ada yang kurang, itu semua dari kita semua. Kalau ada yang lebih, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup acara pembekalan virtual terkait PKL model kewirausahaan dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat aja ya. Terima kasih Bu. Semoga sukses. It's not a game, it's a rich thing.